Shalom Bapak Ibu, saudara sekalian terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji nama Tuhan, di sore hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program belajar bareng Kitab Kejadian. Mari sebelum kita mempelajari firman Tuhan lebih lanjut, kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk kesempatan yang Kau berikan kepada kami di sore hari ini untuk kami belajar dari firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, dan mampukan kami Roh Kudus untuk mengerti, memahami, dan menguatkan kami untuk kami dapat menjadi pelaku firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita kembali melanjutkan pembelajaran kita. Kita sudah sampai di episode yang ke-12, di mana saya memberikan satu judul Allah yang tidak berubah. Maksudnya bagaimana, seperti apa, mari sama-sama kita melihat, mereview apa yang sudah kita pelajari di waktu yang lalu tentang penciptaan di hari keempat, bahwa di sana Tuhan menciptakan benda-benda penerang sebagai penanda tentang berjalannya waktu dan lain sebagainya. Dan kita melihat terang ada terlebih dahulu daripada benda-benda penerang. Jadi benda-benda penerang itu ada di penciptaan hari keempat, sedangkan terang ada di penciptaan hari pertama. Dan kita belajar juga Bapak Ibu sudah sekalian bahwa Tuhanlah terang sejati yang di dalam Wahyu 22 ayat 1 dan seterusnya ketika ada Yerusalem baru, langit dan bumi yang baru, dikatakan tidak diperlukan lagi matahari, bulan, dan lain sebagainya. Tetapi Tuhanlah yang menjadi terang dalam kehidupan orang-orang percaya. Nah, Bapak Ibu sudah sekalian, kita kembali melihat tentang benda penerang ini kalau kita baca di Kejadian 1 ayat yang ke-14. Kejadian 1 di ayat yang ke-14. Di sana kembali kita baca, berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Berbahagia setiap kita yang baca, mendengar, dan juga yang melakukan firman Tuhan. Satu hal yang kita garis bawahi Bapak Ibu Saudara sekalian, di sana dikatakan biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun. Kemarin juga waktu di Rabu yang lalu saya katakan benda penerang sebagai penanda. Ini yang dimaksudkan adalah penunjuk waktu tentang hari-hari, tahun-tahun yang terus berlalu. Dan ini merupakan satu hal yang konstan terjadi, yang tetap terjadi satu hari misalnya satu kali 24 jam, kemudian bagaimana bumi berputar pada porosnya, kemudian juga bagaimana bumi mengelilingi matahari dan lain sebagainya. Sehingga kita mendapatkan satu kesimpulan satu hari 24 jam dan kita mendapat satu ketetapan di hari-hari kita dalam satu minggu atau 7 hari misalnya dan lain sebagainya. Maka di Kejadian pasal 8 ayat 22, Kejadian 8 ayat 22, di sana dikatakan setelah peristiwa air bah, selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Jadi firman Tuhan katakan selama bumi masih ada, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak akan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Ada satu ketetapan waktu yang dimana itu terjadi karena ketetapan dari Tuhan dan juga ditunjukkan lewat benda-benda penerang.
bagaimana hari berganti hari, bumi kemudian terus berputar, dan kita dapat melihat siang, malam, hari berganti hari, bulan berganti bulan, tahun berganti bulan, musim-musim terus berganti, Bapak Ibu. Kita melihat adanya ketetapan dalam alam semesta lewat petunjuk dari benda-benda penerang itu. Nah, jadi itulah fungsi benda penerang, Bapak Ibu, bagaimana mereka juga menunjukkan waktu yang tetap. Namun, kalau kita melihat, Bapak Ibu, Saudara sekalian, ada juga peristiwa dalam Alkitab di mana ternyata waktu ini dapat berubah. Ya, ada peristiwa di mana matahari bisa berhenti, matahari bisa kemudian mundur bayangannya dan lain sebagainya. Beberapa peristiwa kita melihat dalam Yosua pasal 10 misalnya. Ketika Yosua sedang berada dalam satu peperangan yang hebat, Yosua pasal 10, di sana kita melihat ada satu perang di ayat 3 misalnya, Yosua 10 ayat 3. Sebab itu Adoni Zedek Raja Yerusalem menyuruh orang kepada Hoham Raja Hebron, kepada Piriam Raja Harmut, kepada Yahwia Raja Lakis, dan kepada Debi Raja Eglon mengatakan, datanglah kepadaku dan bantulah aku supaya kita menggempur Gibeon karena telah mengadakan ikatan persahabatan dengan Yosua dan orang Israel. Lalu kelima raja orang Amori itu berkumpul dan bergerak maju. Raja Yerusalem, Raja Hebron, Raja Yarmut, Raja Lakhis, dan Raja Eglon. Mereka beserta seluruh tentara mereka berkemah mengepung Gibeon dan berperang melawannya. Lalu orang-orang Gibeon itu menyuruh orang kepada Yosua ke tempat perkemahan di Gilgal mengatakan, jangan menarik tanganmu daripada hamba-hambamu ini. Datanglah dengan segera kepada kami, lepaskanlah kami dan bantulah kami. Sebab semua orang Amori yang diam di pegunungan telah bergabung melawan kami. Lalu Yosua bergerak maju dari Gilgal, dia dan seluruh tentara yang bersama-sama dengan dia, semuanya pahlawan yang gagah perkasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyerahkan mereka kepadamu. Tidak seorang pun dari mereka yang akan dapat bertahan menghadapi engkau. Jadi secara garis besar Bapak Ibu, ketika itu Yosua mengikat perjanjian dengan orang-orang Gibeon yang sebenarnya mereka ini harusnya ditumpas. Tetapi kalau kita lihat di pasal-pasal sebelumnya mereka dengan segala tipu daya bisa membuat Yosua tertipu ya sehingga mengikat perjanjian bahwa Yosua tidak akan menumpas orang Gibeon. Pada akhirnya orang-orang di sekitar Gibeon, ada Raja Yerusalem, ada Raja Hebron, ada Raja Lakhis, Raja Yarmut, Raja Eglon, mereka berkoalisi bersatu untuk menggempur Gibeon. Nah, karena itu orang-orang Gibeon dikatakan mereka minta bantuan kepada Yosua. Ayat 9, lalu Yosua menyerang mereka dengan tiba-tiba setelah semalam-malaman bergerak maju dari Gilgal. Dan Tuhan mengacaukan mereka di depan orang Israel sehingga Yosua menimbulkan kekalahan yang besar di antara mereka dekat Gibeon, mengejar mereka ke arah pendakian Bet Horon dan memukul mereka mundur sampai dekat Azeka dan Makheda. Sedang mereka melarikan diri di depan orang Israel dan baru di lereng Bet Horon, maka Tuhan melempari mereka dengan batu-batu besar dari langit sampai ke Azeka sehingga mereka mati. Yang mati kena hujan batu itu ada lebih banyak daripada yang dibunuh oleh orang Israel dengan pedang. Nah ini kita melihat Bapak Ibu, ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari, berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Maka berhentilah matahari dan bulan pun tidak bergerak sampai bangsa itu membalaskan dendamnya kepada musuhnya. Bukankah hal itu telah tertulis dalam kitab orang-orang jujur? Matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Belum pernah ada hari seperti itu, baik dahulu maupun kemudian.
bahwa Tuhan mendengarkan permohonan seorang manusia secara demikian. Sebab yang berperang untuk orang Israel ialah Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat ada satu peristiwa di mana matahari diminta oleh Yosua. Ya, Yosua minta kepada Tuhan, matahari berhentilah di atas Gibeon, engkau bulan di atas lembah Ayalon. Sehingga bangsa itu bisa terus berperang. Karena kalau sudah matahari terbenam, maka biasanya secara hukum perang, perang itu diberhentikan atau diistirahatkan. Tapi Yosua minta matahari tetaplah di tempatmu, bulan janganlah bergerak. Dan dikatakan firman Tuhan, kira-kira hitungannya dikatakan tadi sehari ya, bahwa matahari tidak bergerak di tengah langit dan lambat-lambat terbenam kira-kira sehari penuh. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, di tengah segala ketetapan benda-benda penerang ternyata ada juga peristiwa di mana bisa matahari itu tidak bergerak, bisa bulan itu juga tidak bergerak ya, menandakan apa? Ya bahwa meskipun dalam ketetapannya, tapi ada yang lebih lagi ya, yang berkuasa atas segala sesuatu termasuk hukum-hukum di alam semesta. Ada lagi satu peristiwa di Yesaya pasal 38, misalnya Bapak Ibu kita melihat di sana tentang Raja Ahaz ya. Yesaya pasal 38, tentang Raja Hizkia. Yesaya pasal 38 mulai ayat 1. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit dan hampir mati. Lalu datanglah Nabi Yesaya bin Amos dan berkata kepadanya, beginilah firman Tuhan, sampaikanlah pesan terakhir kepada keluargamu, sebab engkau akan mati tidak akan sembuh lagi. Lalu Hizkia memalingkan mukanya ke arah dinding dan ia berdoa kepada Tuhan. Ia berkata, ah Tuhan, ingatlah kiranya bahwa aku telah hidup di hadapanmu dengan setia dan dengan tulus hati, dan bahwa aku telah melakukan apa yang baik di matamu. Kemudian menangislah Hizkia dengan sangat. Maka berfirmanlah Tuhan kepada Yesaya, pergilah dan katakanlah kepada Hizkia, beginilah firman Tuhan Allah Daud bapa leluhurmu, telah kudengar doamu dan telah kulihat air matamu. Sesungguhnya aku akan memperpanjang hidupmu 15 tahun lagi, dan aku akan melepaskan engkau dan kota ini dari tangan Raja Asyur, dan aku akan memagari kota ini. Inilah yang akan menjadi tanda bagimu dari Tuhan, bahwa Tuhan akan melakukan apa yang telah dijanjikannya. Sesungguhnya bayang-bayang pada penunjuk matahari, buatan Ahaz akan kubuat mundur ke belakang 10 tapak yang telah dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Jadi Bapak Ibu, ini ada penunjuk matahari ya. Waktu itu tidak ada jam, tidak ada apalagi penunjuk yang lain seperti mesin-mesin. Yang ada adalah petunjuk manual ya. Waktu itu buatan Ahaz. Dan dikatakan ketika Hizkia minta kesembuhan, Tuhan berikan satu tanda ya bahwa Tuhan akan menyembuhkan, yaitu penunjuk matahari, bayang-bayang pada penunjuk matahari buatan Ahaz akan mundur ke belakang 10 tapak dari yang dijalaninya. Maka pada penunjuk matahari itu, matahari pun mundurlah ke belakang 10 tapak dari jarak yang telah dijalaninya. Artinya kembali kita melihat Bapak Ibu, di tengah segala ketetapan alam semesta, Tuhan bisa membuat hal-hal yang mungkin di luar pikiran kita. Matahari dibuat mundur, matahari berhenti, dan lain sebagainya. Maka segala ketetapan waktu dalam hukum alam semesta ternyata tidak selalu saklek, tidak selalu konstan. Ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Bahkan kalau kita uh, membaca pun sebenarnya ada berbagai macam toleransi. Misalnya satu hari 24 jam itu sebenarnya tidak murni 24 jam. Tapi ada toleransi-toleransi dan lain sebagainya. Apalagi kalau kita lihat dalam Yosua dan kitab Yesaya tadi, ketika matahari bisa berhenti, matahari bisa mundur, dan lain sebagainya, kita melihat betapa apa yang sebenarnya Alkitab ingin sampaikan, bahwa ada yang lebih berkuasa, ada yang lebih tidak berubah. Bahkan matahari
penunjuk waktu pun bisa berubah. Ya, hanya Tuhan yang tidak berubah. Hanya Tuhanlah yang berkuasa. Bahkan ada yang menerjemahkan the constant, ya constant Savior, constant God, ya bahwa Tuhan yang konstan tidak bisa berubah. Maleakhi 3 ayat yang ke-6 kita melihat, kita baca. Maleakhi pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Maleakhi pasal 3 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, bahwasannya aku Tuhan tidak berubah dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Di bagian awal kita melihat bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, tidak ada perubahan. Ya, matahari yang kayaknya tetap terus itu ya, hari-hari yang terus tetap ternyata pernah berubah, pernah mundur, pernah berhenti dan lain sebagainya. Tapi kita lihat bahwasannya Tuhan yang tidak berubah. Kemudian satu lagi kita melihat Bapak Ibu dalam Ibrani 13 ayat yang ke-8. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Yesus Kristus pun tetap sama baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Tentang juru selamat dan Tuhan kita yang tidak pernah berubah. Kasih-Nya, kuasanya, keagungannya, kekudusannya, dan lain sebagainya. Manusia mudah sekali berubah. Hukum-hukum di alam semesta ini sepertinya tetap, sepertinya teratur, tetapi bisa diintervensi oleh kuasa Tuhan. Apalagi hukum-hukum di dunia ini Bapak Ibu begitu mudah berubah. Karenanya kita patut kembali merenungkan bahwa hanya Tuhanlah yang berkuasa mutlak atas kehidupan kita. Bahwa hanya Tuhanlah, Dia Allah yang tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu saudara sekalian, kalau dulu kita punya masalah Tuhan menolong, sekarang pun Tuhan yang sama mampu menolong setiap kehidupan kita. Manusia bisa berubah, ya keadaan, kahanan di dalam dunia ini, dalam negara ini dan lain sebagainya bisa berubah. Tetapi berpeganglah pada Tuhan yang tidak pernah berubah. Bahkan alam semesta pun bisa berubah dan lain sebagainya Bapak Ibu. Dalam segala keteraturannya itu semua hanya ciptaan. Tetapi kita percaya Dia Tuhan Allah yang tidak pernah berubah. Bahkan Yesus Kristus tetap sama dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kiranya ini yang menguatkan kita bahwa kita memiliki Allah yang tidak berubah dan bahwa kita hendaknya terus berpegang dalam kebenarannya, firman-Nya yang juga tetap sama. Firman Allah tetap kekal sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati setiap kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami mengerti, memahami firman-Mu, bahwa di tengah segala keteraturan, ketetapan yang terjadi dalam hari-hari kami, ada Engkau yang sejati, yang tidak pernah berubah, dan Engkau yang mampu Tuhan untuk mengatur segala-galanya dalam hidup kami. Janganlah kami hanya melihat apa yang ada kelihatan di mata kami, tapi kami terus percaya kepada pemeliharaan dan kedaulatan-Mu dalam hidup kami. Berkatilah anak-anak-Mu yang sudah mendengar firman-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan. Engkau memberkati dalam pergumulan apapun, Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.